Di sebuah peternakan kecil, di semak belukar yang lebat, induk bebek menemukan tempat yang nyaman untuk membangun sarangnya. Dia menunggu anak ayam menetas. Suatu pagi yang cerah, kulit telur berderak dan anak itik kecil berbulu lahir. Hanya ada satu telur tersisa, yang terbesar tidak mau retak. Bebek itu mulai khawatir ada yang tidak beres dengannya. Dia duduk di atas telur itu lagi, dan memutuskan untuk menunggu lebih lama. Ibu bebek memberikan semua panas yang dia bisa. Dia berpikir bahwa cewek ini pasti yang paling cantik, karena dia sudah lama mengerami dia. Segera seekor anak ayam menetas dari telur terakhir, tetapi tidak terlihat seperti anak itik lainnya sama sekali. Itu jauh lebih besar, dan bulunya berwarna abu-abu. Ibu bebek kesal melihat anak yang begitu jelek. Tapi dia berharap suatu hari nanti dia akan menjadi seperti teman-temannya. Anak bebek lainnya menertawakannya. Mereka menganggapnya menjijikkan dan tidak mau bermain dengannya. Keesokan paginya, induk bebek pergi bersama anak-anaknya ke danau. Yang mengejutkan, bebek jelek itu berenang, begitu juga yang lainnya. Bebek itu kemudian membawa anak-anaknya ke peternakan unggas untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Dia memberitahu bebek tentang aturan perilaku dengan penduduk setempat. Bebek itu mempersembahkan induknya kepada Drake gemuk paling mulia, tetapi dia menyerang itik jelek, dan dia terpaksa melindungi anaknya yang gagal. Fat Drake memerintahkan untuk mengusir orang aneh itu keluar dari halaman. Ibu meyakinkan bahwa dia akan tumbuh dan menjadi seperti anak itik lainnya. Tidak dapat menahan bullying dan penghinaan, itik jelek meninggalkan kandang unggas. Untuk mencari tempat yang lebih aman, dia menemukan sebuah danau yang indah, di mana tidak ada seorang pun. Dan anak itik itu memutuskan untuk tinggal di sini untuk hidup. Waktu telah berlalu. Meskipun kesepian, bebek jelek itu senang karena tidak ada yang menyinggung perasaannya. Dan kemudian suatu hari, seekor burung putih yang indah dengan leher panjang terbang ke danau. Bebek jelek tidak tahu jenis burung apa itu, tetapi dia melihatnya dengan kagum. Dia mencintainya dengan sepenuh hati. Betapa anak itik ingin menjadi seperti burung putih yang cantik ini. Musim dingin tiba dan salju mulai turun. Anak bebek jelek melihat salju putih untuk pertama kalinya. Dia senang dengan pemandangan ini. Tetapi karena musim dingin sangat bersalju, sangat sulit bagi itik untuk mencari makanan. Dia harus berjalan di sekitar lingkungan untuk mencari makanan. Dia kedinginan dan lelah. Jadi bebek jelek itu sampai ke rumah petani. Ketika petani itu melihat anak ayam yang kurus dan tidak bahagia, dia merasa kasihan padanya. Petani memutuskan bahwa dia akan memelihara bebek bersamanya sampai dia gemuk dan dewasa. Musim semi telah tiba. Pemiliknya merawat anak ayam itu dengan baik, dan dia tumbuh besar. Anak itik itu sudah membutuhkan banyak tempat, dan petani itu memutuskan untuk melepaskannya ke danau. Berdiri di tepi danau, anak itik jelek itu memandang bayangannya di dalam air. Dan dia tidak bisa mempercayai matanya, dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri, dan berpikir bahwa ada orang lain di belakangnya. Dan kemudian anak itik itu menyadari bahwa burung yang mengagumkan dalam pantulan itu adalah dirinya sendiri. Untuk merayakannya, dia meronta-ronta dan berenang ke seluruh danau dari ujung ke ujung. Dan tiba-tiba dia melihat burung putih cantik yang sama dengan leher panjang yang pernah dia lihat sebelumnya. Bebek jelek itu memutuskan untuk berenang lebih dekat dengannya. Tetapi burung yang cantik itu tidak ketakutan, tetapi sebaliknya dia tersenyum dan mengedipkan mata, dan bersama-sama mereka berenang menyeberangi danau. Bebek jelek tidak bisa mempercayai kebahagiaannya. Saat lewat, seekor drake gemuk di tepi danau berkata bahwa dia belum pernah melihat angsa muda yang begitu cantik seumur hidupnya. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa itik jelek yang pernah dia usir dari kandang unggas adalah seekor angsa yang cantik. Ternyata anak itik yang jelek itu adalah angsa sejak awal. Sebutir telur secara tidak sengaja jatuh ke sarang bebek. Dan ketika angsa muda yang cantik itu kembali ke rumah, semua orang di kandang unggas menjadi sangat malu karena mereka pernah menyinggung perasaannya karena penampilannya. Dahulu kala, di sebuah kerajaan kecil, hiduplah seorang raja yang sangat suka berdandan lebih dari apapun. Dia bisa menghabiskan sepanjang hari di ruang ganti, pamer di depan cermin dengan gaun baru. Jadi, untuk setiap kesempatan kehidupan, apakah itu perjalanan ke teater atau hanya sarapan, raja telah menyiapkan kain dan jubah terbaik. Dan kemudian suatu hari dua penipu tiba di kerajaan.
Di jalanan ibu kota, mereka mendengar tentang seorang raja yang suka berdandan. Dan kemudian rencana licik matang di benak para penipu. Mereka memutuskan untuk menyamar sebagai penenun yang mampu membuat kain yang indah, lebih baik dari yang tidak bisa dibayangkan. Dan agar raja pasti memperhatikan mereka, para penipu menyebarkan desas-desus bahwa kain mereka memiliki sifat magis. Itu sama sekali tidak terlihat oleh mereka yang sangat bodoh. Ketika raja mendengar tentang penenun luar biasa yang muncul di kerajaannya, dia sangat bahagia. Bagaimanapun, akhirnya dia memiliki kesempatan untuk memahami penasihat dan rakyat mana yang bodoh. Keesokan harinya, raja memanggil para penenun, menghujani mereka dengan emas dan memerintahkannya untuk menjahit gaun terbaik dari kain ajaib dan benang emas. Kemudian penipu mengambil semua bahan berharga, mengambil emas dan mulai bekerja. Mereka duduk di mesin kerajaan yang kosong dan mulai berpura-pura sedang menjahit gaun ajaib untuk raja. Desas-desus tentang kain aneh menyebar ke seluruh kerajaan, dan semua orang ingin melihatnya. Raja sendiri tidak terkecuali. Dia benar-benar ingin melihat gaun itu, tetapi dia takut dia akan menjadi bodoh dan tidak akan melihat kainnya. Maka raja memutuskan untuk mengirim penasihatnya yang paling bijaksana kepada mereka, yang paling cerdas dan jujur di antara semuanya. Ketika penasihat lama datang ke bengkel, dia melihat bagaimana para penipu bekerja di belakang mesin kosong. Mereka mengangkat gaun yang tidak ada, meluruskan lipatan tak terlihat, dan memuji desain palsu. Kemudian konselor, karena takut dia akan terlihat bodoh, berpura-pura melihat gaun itu juga. Kembali ke kerajaan, lelaki tua itu tidak menemukan kekuatan untuk mengakui bahwa dia belum melihat apa-apa. Oleh karena itu, dia melaporkan kepada raja bahwa kainnya sangat bagus. Menteri mengikuti penasehat penenun. Dia memandang mesin-mesin kosong dengan cara yang sama dan takut dia sebenarnya bodoh dan tidak layak untuk tempatnya. Jadi menteri kembali menghadap raja dan memuji kain itu lebih dari yang dilakukan anggota dewan. Akhirnya raja memutuskan untuk mengagumi keingintahuan itu sendiri, hingga akhirnya dikeluarkan dari mesin. Dia mendatangi para penenun dengan seluruh rombongan abdi dalam. Tetapi baik raja maupun penasihat tidak melihat gaun itu. Namun, masing-masing mulai mengagumi pakaian itu, membayangkan bahwa semua orang benar-benar melihat kain itu. Karena puas dengan hasilnya, raja menghadiahkan salib satria yang licik dan memberi mereka gelar penenun istana. Dan kemudian tibalah saatnya ketika Anda bisa mengenakan pakaian baru. Para penenun nakal menawarkan diri untuk mengumpulkan raja sendiri. Mereka mendandani penguasa dengan celana panjang yang tidak ada, kemudian kamisol dan kaftan yang tidak terlihat. Dan semua bangsawan yang menyaksikan prosesnya hanya mengatakan betapa indahnya kostum itu dan bagaimana itu diberikan kepada raja. Akhirnya raja keluar ke jalan. Orang-orang sudah berkumpul, berharap untuk melihat pakaian megah raja. Namun, tidak satupun dari mereka yang datang tidak mengakui bahwa mereka tidak melihat apa-apa. Ketika tiba-tiba seorang anak kecil muncul dari kerumunan dan berseru bahwa raja telanjang. Kerumunan mengambil kata-kata ini, dan semua orang di sekitar mulai menertawakan penguasa. Raja menyadari bahwa dia telah ditipu, tetapi melanjutkan perjalanannya, sebagaimana layaknya seorang raja. Dan pengiringnya masih mendukung mantel yang sebenarnya tidak ada.